Mesin uap ini sebenarnya sama seperti mesin tipe 03, hanya saja letak silinder katupnya yang beda posisi dan juga ada kaleng penghubung antara batang katup dengan batang engkol. Maka dari itu saya buat silinder dan pistonnya bekas mesin tipe 03 yang kemarin. Karena memang ini sama, saya bongkar, saya buat ulang lagi, Pak. Silindernya dari pipa bos, lalu kita masukkan kayu yang sudah dibulatkan dan dimasukkan ke ujung lubang silinder. Cuman kayunya harus dikasih lebih, maksudnya menonjol gitu Pak, seperti ini. Kemudian bagian tengah kayunya harus dilubangi. Alat yang saya gunakan untuk melubangi ini yaitu ujung kikir bulat, atau pakai apa baiklah Pak. Dan juga kita buat semacam kayak jalur atau apa namanya ya. Ya intinya untuk menyimpan silinder katup pada kayu inilah Pak. Untuk pistonnya ini yang kemarin juga Pak. Lalu kita buat batang engkol piston ini dari kawat gantungan baju Bang. Dan bagian ujungnya dibuat bulatan. Selanjutnya kita buat silinder untuk katup. Silindernya dari kaleng dan katupnya dari paku. Kalengnya dibentuk bulat sebagaimana bulatan paku. Juga potongan bulatan kalengnya harus pas tapi licin gitu Bang. Kemudian kita ikat dengan benang dengan posisi paku masih di dalam kaleng. Fungsinya supaya bulatan kalengnya pas sebagaimana pakunya. Terus dilem. Ini saya tambahkan debu, ya soalnya sekalipun terkena panasnya uap, ini tetap pekat Pak. Gak pakai juga gak apa-apa sih sebenarnya. Lalu untuk pakunya kita buat jadi katup. Caranya kita potong bagian ujungnya. Terus bagian pinggirnya kita gosok, kita buang sedikit. Yang penting ujungnya disisakan. Maksudnya disisakan jangan digosok gitu Pak. Untuk alat saya menggunakan kikir segitiga. Sebenarnya kalau tukang mesin uap itu harus punya kikir bulat, kikir segitiga, gergaji besi. Itu alat utamanya Bang. Sesederhana gimana pun tetaplah harus ada 3 alat tersebut. Apalagi menghadapi sifat-sifat besi dalam pembuatan. Lalu kita potong lagi bagian ujung yang sudah digosok. Untuk panjang katup ini ya kira-kira sepanjang silindernya lah Pak, kurang lebih. Juga kita gosok sedikit di bagian pinggir lain karena ini untuk meletakkan kepala penghubung. Kita buat dari aluminium saja Pak. Lalu kita tempel di ujung belakang katupnya mengikuti sebagaimana jalur yang sudah digosok. Kita ikat dengan benang, terus dilem. Lanjut memotong kawat sebagai penghubung dan buat batang katup. Kemudian sisa paku yang sudah dipotong kita masukkan dulu ke silinder katup karena bagian tengah silindernya akan dilubangi. Untuk melubangi tersebut lebih enteng menggunakan kikir bulat. Tinggal kita gosok sampai mengenai pakunya. Nah, fungsi kenapa saat melubangi kaleng ini harus ada pakunya? Karena biar rapi bulatannya Pak. Karena sifat kaleng sensitif terhadap tekanan ketika melubangi. Takutnya jadi gepeng gitu Bang. Jadi seperti ini Bang. Jalur yang sudah digosok harus pas mengenai lubang tengah silindernya. Pada bolak-balik ujung katup yang tidak digosok. Karena ini jalur masuk dan jalur buang. Lanjut kita pasang silinder katupnya ke kayu yang sudah dibuat letakan. Dan antara kedua lubangnya harus pas, maksudnya sejajar gitu Pak. Kayu hamparannya saya gunakan dari bekas tempat duduk yang dibuat dari kayu itu Pak. Apa namanya itu? Jojodog apa itulah gak tahu bahasa Indonesianya Pak.
Iya. Dan ini untuk roda gilanya juga batang sekaligus 2 engkol. Ini kawat gantungan baju, Pak. Kemudian kita buat 2 batang penahan untuk roda gila karena saya tidak menggunakan lahar. Lalu kayunya kita lubangi untuk menancapkan 2 kawat penahan tersebut. Terus kita buat engkol katup dan engkol piston. Untuk engkol katup, usahakan jangan terlalu jauh bengkokannya, Pak. Juga posisi cara membengkokkan 2 engkolnya harus seperti huruf L atau L terbalik. Contohnya, kita pilih salah satu engkolnya. Jika satu engkol menghadap ke atas, maka engkol yang lain harus menghadap ke kiri atau ke kanan. Terserah mau engkol piston atau engkol katup. Yang penting harus seperti huruf L atau L terbalik. Ini kunci mesin uap, Pak. Mau mesin tipe loko, mau tipe 03, 04, sama-sama, Bang. Dan ini kayu untuk penahan silindernya. Dan ini kayu untuk penahan kaleng penghubung. Lalu kita buat kaleng penghubungnya dan usahakan sifat kalengnya yang agak keras lah, Pak. Misalnya kaleng plat nomor, sebab kalau kaleng yang biasa terlalu lembek. Terus kita lubangi bagian 2 ujung dan sudutnya. Untuk penahan saya gunakan baut dan mur, Pak. Kita buat lagi batang engkol. Ini batang engkolnya saya bengkokkan karena memang tidak pas dengan lubang kalengnya. Jadi kalau misalnya diluruskan jadi kelihatan miring. Nah, disinilah untuk menyeting katup agar pas ketika tutup buka. Caranya, engkol ini letakkan pada titik mati kanan, terus posisi ujung katupnya letakkan melewati lubang tengah. Lalu tandai, potong dan bengkokkan. Posisi setting tersebut adalah di mana katup menutup lubang. Maka dari itu, jika engkol ini diputar ke titik mati kiri, maka jawaban katup adalah untuk buka. Duh, ini bengkokannya kurang, Pak. Saya ubah lagi. Ini mur penghalang supaya batang engkolnya tetap di posisi sama ketika terjadi gaya putar. Kalau gak dihalang takutnya bergeser ke sana kemari. Seperti itu, Pak, Bang, cara membuat mesin uap tipe 04. Mesin ini sama cara kerjanya seperti mesin tipe 03. Cuma bedanya pada letak silinder katup dan memiliki kaleng penghubung. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, Pak.